Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 273, Malam Kompetisi. Ketika orang suci naga tersembunyi melihat tatapan Lin Ruomiao, tubuhnya secara naluriah bergetar. Dia berkata kepada Lin Ruomiao, "Sudah berapa kali kita, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior." Saat orang suci naga tersembunyi selesai berbicara, naga tersembunyi lainnya, penggarap sekte menundukkan kepala dan berkata, "Kami berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami." Lin Ruomiao memandang mereka dengan acuh tak acuh sebelum menoleh dan melanjutkan ke depan. Melihat punggung Lin Ruomiao, seorang kultivator sekte naga tersembunyi mau tidak mau berkata kepada orang suci naga tersembunyi, "Nona, menurutku lebih baik kita melaporkan masalah ini kepada Tuan Tua saat kita kembali. Ahli seperti itu tiba-tiba muncul di pegunungan Coiling Dragon dan kami telah menyinggung perasaannya. Ya, aku masih harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada ayah. Aku akan meminta maaf padanya nanti." Orang suci naga tersembunyi mengangguk setuju. Meskipun dia biasanya agresif dan nakal, dia masih memiliki penilaian dasar dalam situasi seperti ini di mana keluarganya mungkin akan musnah. Bahkan ayahnya pun kesulitan menghadapi singa, namun dengan mudah dapat diatasi oleh seniornya ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa senior tadi hanya meremehkan untuk memperhatikan mereka. Alun-alun pusat kota. Alun-alun ini awalnya dirancang untuk perekrutan tim kecil pembudidaya yang pergi ke pegunungan Coiling Dragon untuk berburu. Pada saat ini, alun-alun dikelilingi oleh sekelompok besar penggarap, dan seluruh alun-alun dikelilingi. "Hei, menurutmu siapa yang akan memenangkan kompetisi hari ini? Apakah itu Patriark King Feng atau Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi?" Di tengah kerumunan, seorang kultivator menepuk bahu seseorang di sampingnya dan berkata perlahan. Sulit untuk mengatakannya. Patriark Clearwind dan Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi keduanya adalah God Kings. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah memilih Master Aliansi yang kuat. Saat kita memasuki gunung untuk mencari harta karun, akan lebih mudah untuk menghadapi binatang iblis di pegunungan Coiling Dragon. Kultivator lainnya mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. "Lihat, orang-orang dari Clearwind Sect ada di sini." Seorang kultivator menunjuk ke sosok di pintu masuk alun-alun dan berkata dengan penuh semangat. Mendampingi suaranya yang jatuh, pandangan semua orang tertuju pada pintu masuk alun-alun. Sekelompok tetua berjubah hijau dari Sekte Clearwind dan Patriark Clearwind perlahan berjalan menuju alun-alun. Kemanapun mereka pergi, para penggarap di sekitar alun-alun secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Setelah duduk di kursi di sisi alun-alun, Patriark King Feng mengamati seluruh alun-alun dengan indera spiritualnya dan perlahan berkata. Dia benar-benar tahu cara mengudara. Orang tua itu, Qianlong, aku pasti akan menjadi pemimpin aliansi hari ini dan membalaskan dendam Fenger. Di sisi lain, di pintu masuk Sekte Naga Tersembunyi, sekelompok tetua Sekte Naga Tersembunyi sudah bersiap. Mereka sepertinya bisa berangkat kapan saja. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut melihat ke kejauhan dengan ekspresi cemas. Dia berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya. "Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan Linger?" Mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua itu menjawab. "Sekte Master, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Saya yakin kita akan dapat menemukan orang suci segera. Secepatnya. Sudah lama sekali, tapi dia tidak hanya menghilang, tapi dia tidak dapat menemukannya bahkan jika dia pergi mencarinya. Benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna." Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi jelas sedikit marah ketika mendengar jawaban lelaki tua itu. Dia mengutuk semua orang. Di sisi lain, seorang tetua Sekte Naga Tersembunyi dengan janggut panjang berjalan ke sisi Master Sekte Naga Tersembunyi dan perlahan berkata kepadanya. "Sekte Master, sudah waktunya berangkat. Jika tidak, jika kita melewatkan waktu, pemimpin aliansi akan ditangkap oleh Sekte King Feng." Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi dengan dingin mendengus ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata pada lelaki tua berambut putih itu. "Tetap di sini dan terus mencari Linger. Ingat, ketika saya kembali, saya ingin melihat Linger di depan saya." Orang tua berambut putih itu buru-buru setuju setelah mendengar kata-kata Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi.
Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi bersiul ketika dia melihat betapa tunduknya sang tetua. Kemudian, seekor harimau hitam berlari keluar dari langit dan mengaum. Setelah menunggangi punggung harimau hitam, Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi dan beberapa tetua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju alun-alun kota. Tidak lama setelah Master Sekte Naga Tersembunyi pergi, orang suci naga tersembunyi dan kelompoknya perlahan muncul di pintu masuk Sekte Naga Tersembunyi. Ketika seorang penggarap Sekte Naga Tersembunyi melihat mereka, dia buru-buru berkata kepada lelaki tua berambut putih yang baru saja masuk. Elderly, Nona muda telah kembali, Nona muda telah kembali. Pria tua berambut putih itu dengan cepat berbalik dan berjalan keluar pintu. Kemudian, dia melihat orang suci naga tersembunyi yang wajahnya tertutup debu. Dia segera berjalan dan berkata padanya, "Gadis suci, kamu akhirnya kembali. Master Sekte telah lama mencarimu." Orang tua berambut putih itu juga sedikit khawatir saat melihat orang suci naga tersembunyi tertutup debu. Ketika orang suci naga tersembunyi melihat lelaki tua berambut putih itu, dia berkata kepadanya dengan malu. "Maaf, Paman Li, aku sudah membuatmu khawatir. Di mana ayah? Ada hal penting yang ingin kukatakan padanya." Master Sekte telah pergi ke alun-alun untuk bersaing dengan Patriark King Feng. Pria tua berambut putih itu dengan cepat menjawab pertanyaan orang suci naga tersembunyi. Orang suci naga tersembunyi berkata kepada lelaki tua berambut putih sambil tersenyum ketika dia mendengar bahwa Master Sekte Naga Tersembunyi telah pergi untuk berkompetisi. "Saya mengerti. Terima kasih, Paman Li." Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju alun-alun kota. "Gadis suci, kamu baru saja kembali. Apa kamu baik-baik saja?" Pria tua berambut putih itu bertanya dengan cemas ketika dia mengingat ekspresi sedih dari orang suci naga tersembunyi. Namun, orang suci naga tersembunyi telah menghilang dari pandangannya. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat para penggarap Sekte Naga Tersembunyi lainnya menatapnya dengan linglung, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ikuti aku." Setelah mendengar kata-kata tetua berambut putih, para penggarap Sekte Naga Tersembunyi sepertinya terbangun dari mimpi dan buru-buru mengejar orang suci naga tersembunyi. Tidak mudah menemukan orang suci. Jika dia kehilangan dia lagi, dia akan dibunuh oleh Master Sekte. Pada saat yang sama, di alun-alun kota, terdengar suara angin kencang. Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi muncul di alun-alun kota dengan mengendarai harimau hitamnya. "Lihat, Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi ada di sini." Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi muncul dan kerumunan juga mendengar banyak suara yang mendukungnya. Patriark King Feng, yang sedang duduk di kursi di alun-alun, membuka matanya yang menyipit. Akhirnya, kedatangan nol. Dengan itu, sosok Patriark King Feng melintas dan dia muncul di depan Master Sekte Naga Tersembunyi. "Qianlong, kamu benar-benar mengesankan." Berdiri di hadapan Master Sekte Naga Tersembunyi, Patriark King Feng berkata perlahan padanya. "King Feng, hentikan omong kosong itu dan akhiri pertempuran dengan cepat. Saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan." Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi sudah sedikit marah ketika dia tiba, dan sekarang dia bahkan lebih tidak sabar. Bab 274, Pemimpin Aliansi King Feng, 1. Begitu Master Sekte Naga Tersembunyi selesai berbicara, dia mengumpulkan esensi sejati di tubuhnya dan mengangkat lengannya. Pedang perunggu muncul di tangannya. Bang! Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi melompat keluar dari tubuh macan hitam dan muncul di depan Patriark King Feng. Pedang di tangannya menebas Patriark King Feng. Bang! Pedang itu menembus bayangan Patriark Clearwind dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan serangkaian pecahan batu. Bagus! Saat Patriark King Feng dan Master Sekte Naga Tersembunyi mulai bertarung, teriakan mulai terdengar dari sisi arena. Bagi mereka, ini bukan sekadar proses pemilihan pemimpin aliansi. Bagi mereka, menyaksikan pertempuran antara para raja yang saleh juga sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. "Qianlong, kamu terlalu banyak menindas Sekte Angin Jernihku. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan baru-baru ini." Patriark Clearwind meneriakinya dengan dingin setelah menghindari serangan Master Sekte Naga Tersembunyi. Mendengar kata-kata Patriark King Feng, Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi sedikit bingung. "Apa yang telah kamu lakukan, belakangan ini?"
Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Angin Jernih, jadi mengapa dia menyerangnya? Saat Master Sekte Naga Tersembunyi tercengang, serangan Patriark Clearwind datang. 4 bilah angin, teriak Patriark King Feng, dan esensi vital hijau pucat di tubuhnya perlahan berkumpul, membentuk bilah angin di sekujur tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat bilah angin terbentuk, mereka terbang menuju Master Sekte Naga Tersembunyi dari segala arah. Master Sekte Naga Tersembunyi mendengus dingin, dan esensi sejati di tubuhnya membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Bang, 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 bilah angin menghantam stellar energy, menciptakan serangkaian suara. Qianlong, hari ini aku akan membalaskan dendam Fenger. Bilah angin terbang keluar dari tubuh Patriark King Feng saat dia berteriak pada Master Sekte Naga Tersembunyi. Pembalasan dendam. Mendengar kata-kata Patriark King Feng, Master Sekte Naga Tersembunyi merasa bahwa Patriark King Feng menjadi semakin konyol. Stellar energy meletus dari tubuhnya, dan aura tirani langsung menyebar, menghancurkan bilah angin di sekitarnya. King Feng, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kapan saya menyerang sekte Anda? Bilah angin menghilang, dan Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi berteriak pada Patriark Clearwind di langit. Omong kosong, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa aku, Fenger, aku setengah mati? Patriark King Feng tidak mempercayai penjelasan guru Sekte Naga Tersembunyi. Sosoknya bersinar, dan bilah angin muncul di tangannya, menyerang Master Sekte Naga Tersembunyi. Master Sekte Naga Tersembunyi tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat ekspresi Patriark King Feng. Hilangnya lingernya, mungkinkah lelaki tua King Feng ini mengira dia telah memukuli anak suci mereka dan membalas dendam padanya? Saat dia memikirkan hal ini, Master Sekte Naga Tersembunyi merasa bahwa kemungkinan hal ini semakin tinggi. Segera, dia dipenuhi amarah. King Feng, apakah kamu membawa lingerku pergi? Master Sekte Naga Tersembunyi mengangkat pedang di tangannya dan menyerang Patriark King Feng. Bang! Bilah angin bertabrakan dengan pedang, dan terdengar suara keras. Pada saat yang sama, giliran Patriark King Feng yang tercengang. Dia belum menangkap saintes mereka. Mungkinkah itu orang lain di Clearwind Sect? Tidak, seharusnya pencuri tua inilah yang berteriak untuk menangkapnya, mencoba mengganggu pikirannya. Dengan pemikiran itu, serangan Patriark King Feng menjadi lebih ganas. Apa yang awalnya merupakan persaingan untuk posisi pemimpin aliansi kini telah menjadi pertarungan dendam antara kedua keluarga. Para pembudidaya yang menonton di samping secara alami tidak mengetahui hal ini. Di bidang penglihatan mereka, mereka hanya bisa melihat sosok Patriark King Feng dan Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi terus-menerus bentrok. Adapun suara percakapan mereka sudah lama tenggelam oleh suara perkelahian. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul di pinggiran alun-alun. Itu adalah orang suci naga tersembunyi yang bergegas dari Sekte Naga Tersembunyi. Setelah orang suci naga tersembunyi tiba, beberapa penggarap Sekte Naga Tersembunyi juga mendarat di belakangnya. Setelah orang suci naga tersembunyi mendarat di tanah, dia dengan cepat menerobos kerumunan. Beri jalan, beri jalan. Ketika para penggarap Sekte Naga Tersembunyi melihat perawan suci naga tersembunyi berjalan ke depan, mereka buru-buru membukakan jalan untuknya. Para pembudidaya yang terjepit ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat kostum naga tersembunyi di tubuh mereka, mereka menamparkan mulut mereka dan menutup mulut mereka. Segera, orang suci naga tersembunyi tiba di depan alun-alun dengan bantuan para penggarap Sekte Naga Tersembunyi. Ketika sesepuh Sekte Naga Tersembunyi melihatnya, dia buru-buru memanggilnya. Gadis suci, kamu akhirnya sampai di sini. Tahukah kamu betapa sulitnya bagi Master Sekte untuk menemukanmu? Tetua berjanggut itu memandang ke arah orang suci naga tersembunyi di depannya dan berkata dengan kesal. Orang suci naga tersembunyi menjulurkan lidahnya dan menatap ke langit. Naga tersembunyi, mari kita tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Patriark King Feng dan Master Sekte Naga Tersembunyi telah bertarung ratusan ronde. Pada saat ini, dia perlahan berkata kepada Master Sekte Naga Tersembunyi. Itulah yang kuinginkan. Master Sekte Naga Tersembunyi tertawa ketika mendengar kata-kata Patriark King Feng. Kemuliaan angin, meteorit, tebasan naga tersembunyi. Saat suara mereka terdengar, sebuah busur besar yang terbentuk dari esensi sejati muncul di belakang Patriark King Feng, dan sebuah panah besar perlahan terbentuk di atasnya.
Master Sekte dari Sekte Naga Tersembunyi juga mengumpulkan esensi sejati di tubuhnya ke pedang besar di tangannya. Diiringi dengan auman naga yang rendah, bayangan naga banjir muncul di ujung pedang. Kedua belah pihak sedang mempersiapkan langkah besar masing-masing, siap menggunakan serangan ini untuk menentukan pemenang. Ayah, kamu bisa melakukannya. Saat keterampilan Master Sekte Naga Tersembunyi dan Patriark King Feng akan bertabrakan, suara orang suci naga tersembunyi perlahan terdengar. Mendengar suara orang suci naga tersembunyi, Patriark King Feng mendengus dan berkata kepada Master Sekte Naga Tersembunyi. Qianlong, kamu masih mengatakan bahwa orang sucimu ditangkap olehku. Sekarang lihat siapa yang ada di bawah sana. Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi tidak tahu harus berkata apa terhadap pertanyaan Patriark King Feng. Suara orang suci naga tersembunyi secara alami terdengar di telinganya. Dalam sekejap mata, serangan Sekte Naga Tersembunyi sebenarnya setengah detak lebih lambat dari panah Patriark Clearwind. Bang! Gelombang udara yang kuat keluar dari langit, dan hembusan angin bertiup melintasi wajah para penggarap yang hadir. Setelah angin kencang berlalu, mata semua orang melihat ke arah tengah alun-alun. Master Sekte Naga Tersembunyi dan Patriark King Feng berdiri di sisi alun-alun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, Patriark King Feng dari Sekte Naga Tersembunyi berkata perlahan. Aku tersesat. Anda akan menjadi pemimpin aliansi. Kata-kata orang suci naga tersembunyi telah memperlambatnya setengah detak. Namun, Master Sekte Naga Tersembunyi sudah sangat senang putrinya bisa kembali. Saat suara Master Sekte-Sekte Naga Tersembunyi turun, sosok Tetua Sekte Naga Tersembunyi dan Tetua Sekte Angin Jernih perlahan muncul di kedua sisi. Mereka semua memberikan pandangan dan salam prihatin kepada Master Sekte dan leluhur mereka. Pemimpin aliansi King Feng. Setelah para penggarap mendengar bahwa Patriark King Feng telah menjadi pemimpin aliansi mereka, mereka bersorak. Bab 275, Bersumpah pada Dao Surgawi, 1. Di tengah keributan orang banyak, Patriark King Feng menyesuaikan kelemahan tubuhnya dari konsumsi esensi sejatinya. Setelah menyesuaikan diri, Patriark King Feng berkata kepada orang banyak di bawah. Saya berhutang budi atas bantuan semua orang karena mengizinkan saya, King Feng, menjadi pemimpin aliansi untuk semua orang. Saya juga berjanji bahwa saya tidak akan menganiaya semua orang selama perburuan harta karun di pegunungan Coiling Dragon ini. Objek suci di pegunungan Coiling Dragon telah muncul selama jangka waktu tertentu. Sekarang, semuanya kembali dan bersiap. Dalam beberapa hari, kita akan memasuki pegunungan Coiling Dragon bersama-sama. Mendengar bahwa mereka akan memasuki pegunungan Coiling Dragon untuk mencari harta karun bersama, para kultivator di bawah panggung juga bersorak gembira. Kemudian, para pembudidaya ini meninggalkan alun-alun kota dan bersiap untuk menyelamatkan pegunungan Coiling Dragon. Di antara kelompok kultivator ini, seorang kultivator berjubah hitam memandang Master Sekte Naga Tersembunyi dan Patriark King Feng dan bergumam. Dua God King adalah kekuatan yang cukup kuat di sekitar pegunungan Coiling Dragon. Saya berharap mereka dapat membantu saya mendapatkan buah markisa. Dengan buah markisa, saya bisa memulihkan sebagian kekuatan saya. Saya tidak harus hidup dengan hati-hati. Kalau begitu, aku akan mencari tubuh utamanya. Kultivator ini terbungkus rapat. Setelah kelompok pembudidaya pergi, dia juga perlahan mengikuti di belakang kerumunan. Dia tidak meninggalkan jejak kaki apapun kemanapun dia pergi, seolah-olah dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ketika para penggarap ini perlahan-lahan pergi, alun-alun kota kecil menjadi sepi lagi. Melihat Master Sekte Naga Tersembunyi yang masih berada di seberangnya, Patriark King Feng perlahan berkata. Naga Tersembunyi, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kamu telah merencanakan begitu banyak hal, tetapi Master Aliansi masih ada di tanganku. Kamu masih bilang aku menangkap gadis sucimu. Jelas sekali kamu yang melukai putra suciku, oke. Master Sekte Naga Tersembunyi juga tahu apa yang dibicarakan oleh Patriark King Feng. Namun, ketika mereka memasuki pegunungan Coiling Dragon untuk mencari harta karun, mereka akan menderita kerugian besar. Dia kemudian berkata kepada orang suci naga tersembunyi. Linger, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Orang suci naga tersembunyi juga tahu tentang masalah yang dia timbulkan sebelumnya, jadi dia segera menceritakan semua yang dia temui di pegunungan naga melingkar kepada Master Sekte Naga Tersembunyi dan yang lainnya.
Orang suci naga tersembunyi masih memiliki rasa takut ketika dia menyebut Lin Ruomiao. Jika bukan karena penghinaan senior yang memperhatikan kita, aku khawatir kita sudah menjadi mayat yang tergeletak di pegunungan naga melingkar seperti singa api peledak itu. Mendengar kata-kata dari orang suci naga tersembunyi, semua orang tampak berpikir. Adapun Patriark King Feng, dia melambaikan lengan bajunya dengan jijik dan berkata perlahan, "Gadis kecil, apakah kamu mengarang cerita untuk menipuku? Jika ada ahli manusia lain di dekat pegunungan Coiling Dragon, bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya?" Menurut orang suci naga tersembunyi, Lin Ruomiao setidaknya harus menjadi ahli realem Raja Dewa untuk dapat membunuh begitu banyak singa inferno dalam sekejap. Namun, satu-satunya God King yang datang ke pegunungan Coiling Dragon untuk mencari harta karun adalah dia dan naga tersembunyi. Jika ada God King lain, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Menurut deskripsi orang suci naga tersembunyi, seniornya mengenakan gaun putih dan memiliki rambut panjang. Dalam kesannya, alam surgawi tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang cocok dengan karakteristik ini. Adapun monster tua yang tersembunyi, itu bahkan lebih mustahil. Jika itu adalah monster tua yang tersembunyi, bagaimana dia bisa membiarkan orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya kembali demi perdamaian? Mendengar kata-kata King Feng, orang suci naga tersembunyi sedikit marah. Dia berkata perlahan, "Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya." Master Sekte Naga tersembunyi tahu bahwa meskipun putrinya agresif dan nakal, dia tidak akan berbohong tentang masalah seperti itu. Dia segera berkata kepada Patriark King Feng, "King Feng, jangan terlalu menyindir. Saya percaya apa yang dikatakan Linger. Juga, aku tidak berurusan dengan Saint Childmu sama sekali." "Oh, kalau begitu, apakah kamu berani bersumpah demi Dao Surgawi?" kata Patriark King Feng perlahan. Bersumpah pada Dao Surgawi berarti seseorang tidak bisa menipu. Jika tidak, seseorang akan menipu surga. Kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Mendengar kata-kata Patriark King Feng, Master Sekte-Sekte Naga tersembunyi maju selangkah dan perlahan berkata, "Kalau saya bilang tidak, berarti tidak. Kenapa aku tidak berani?" Dia menunjuk ke langit dan berkata perlahan. "1. Naga tersembunyi, bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa saya tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti anak suci dari Sekte Angin Jernih. Jika sudah, saya bersedia menderita." Saat suara Master Sekte Naga tersembunyi turun, kekuatan misterius turun ke tubuhnya. Ketika Patriark King Feng melihat Master Sekte Naga tersembunyi bersumpah demi Dao Surgawi, dia juga bingung. Mungkinkah dia membuat penilaian yang salah? Di wilayah mereka, jika mereka berbohong kepada Dao Surgawi, kesengsaraan surgawi akan merusak fondasi mereka. Patriark King Feng tidak berpikir bahwa Master Sekte Naga tersembunyi akan bercanda tentang hal ini. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di seluruh Sekte Naga tersembunyi. Lebih baik menunggu sampai Fenger bangun sebelum menanyakannya dengan jelas. Setelah mengambil keputusan, Patriark King Feng tersenyum padanya dan berkata, "Saudara naga tersembunyi, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam perjalanan ke pegunungan naga melingkar ini." "Selamat bekerja sama." Mendengar kata-kata Patriark King Feng, Master Sekte-Sekte Naga tersembunyi juga menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berkata perlahan. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, Patriark King Feng dan Master Sekte-Sekte Naga tersembunyi masing-masing memimpin pasukan mereka kembali ke sekte masing-masing untuk bersiap. Di halaman Xiao Changtian, Penatua Zui berdiri di depan tembok. Tangannya menyentuh setiap batu bata di dinding, dan matanya terpaku pada dinding. Ya, orang-orang itu cukup rapi. Tidak ada retakan. Penatua Zui bergumam. Dia bersandar di dinding dan berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Setelah memeriksa dinding halaman, Penatua Zui berjalan ke tanah. Dia membungkuk dan menempelkan telinganya ke tanah. Lalu, dia mengetuk lantai dengan tangannya. Setelah berulang kali mengetuk pintu beberapa kali untuk memastikan tidak ada jalan pintas, dia bergumam. Tanahnya tidak buruk. Begitu saja, Penatua Zui memeriksa halaman dari dalam keluar dan melihat ke halaman yang hampir diperbaiki. Penatua Zui juga mengangguk puas. Menurut tenggat waktu yang diberikan senior, dia sudah melampaui batas waktu. Jika dia tidak segera menyelesaikannya, dia takut senior tidak akan mencarinya di masa depan. Di samping Penatua Zui berdiri Dewa Raja Hong Yun, Dewa Raja Heitian, dan yang lainnya.
Wajah mereka dipenuhi keringat saat mereka melihat ke arah Penatua Zuyi. Semua orang telah bekerja keras. Penyelesaian halaman ini bukannya tanpa penghargaan semua orang. Saya akan memberitahu seniornya. Setelah Penatua Zuyi memastikan bahwa halaman telah diperbaiki, dia berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia melihat ke arah Raja Dewa di depannya dan berkata perlahan. Bab 276, mungkinkah mereka juga penggemar kaligrafi? 1. Halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian sedang berbaring di kursi goyang di halaman belakang. Di sampingnya ada meja batu dengan sepiring buah-buahan di atasnya. Dia mengambil buah anggur di sampingnya dan mengunyahnya. Kemudian, dia mengambil harimau putih yang tergeletak di samping kursi goyang. Setelah menggosok dadanya beberapa kali, dia melihat Penatua Zuyi berjalan ke arahnya dari jauh. Ketika Penatua Zuyi berjalan ke sisinya, Xiao Changtian juga membelai bulu harimau putih itu dan berkata kepada Penatua Zuyi perlahan. Zuyi, kenapa kamu mencariku? Penatua Zuyi tersenyum dan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, halaman yang Anda minta saya renovasi telah selesai. Saya secara khusus datang untuk memberi tahu Anda. Mendengar renovasi halaman telah selesai, Xiao Changtian sangat gembira. Dia segera berkata pada Mu Jihuang. Jiwer, Penatua Zuyi telah selesai merenovasi halaman. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat bersama? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Mu Jihuang mengangguk setuju. Segera, di bawah pimpinan Penatua Zuyi, Xiao Changtian dan Mu Jihuang tiba di halaman. Senior, apakah ada hal lain yang perlu ditingkatkan? Eider Zuyi berjalan di depan Xiao Changtian sambil menunjuk ke dinding yang telah direnovasi. Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya menyapa Xiao Changtian ketika mereka melihatnya. Senior, Xiao Changtian tersenyum pada mereka dan berjalan ke tengah halaman, memandangi dinding dan lantai yang telah direnovasi. Xiao Changtian mengangguk puas. Ketika dia meminta Penatua Zuyi untuk merenovasi halaman, Xiao Changtian berpikir bahwa itu akan baik-baik saja selama tidak ada lubang untuk dirayapi tikus. Dia tidak menyangka dinding dan lantainya terlihat begitu mulus. Bahkan para insinyur papan atas di kehidupan sebelumnya tidak bisa berbuat banyak. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian masuk ke kamarnya dan mengeluarkan lukisan kaligrafi. Dia menyerahkannya kepada Penatua Zuyi dan berkata perlahan. Zuyi, ini hadiah yang aku janjikan padamu. Penatua Zuyi melihat kaligrafi di tangan Xiao Changtian, ekspresinya sedikit bersemangat. Dia perlahan mengambilnya dari tangan Xiao Changtian. Terima kasih, senior. Setelah berterima kasih kepada Xiao Changtian, Penatua Zuyi merasakan tanda Dao datang dari lukisan itu. Ini adalah peluang tertinggi. Xiao Changtian melihat lukisan di tangan Penatua Zuyi dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang menyukai kaligrafi dan lukisan memperlakukan kaligrafi dan lukisan seperti kehidupan mereka. Dia bisa dengan mudah membuat lusinan lukisan ini. Penatua Zuyi hanya meminta beberapa lukisan untuk renovasi halaman ini. Baginya, ini setara dengan tumpangan gratis. Jika dia punya waktu, dia akan membuatkan beberapa set lagi untuknya. Xiao Changtian berpikir dalam hati. Kemudian, dia melihat Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya di sampingnya. Meskipun dia tidak berjanji untuk memberikan hadiah apapun kepada orang-orang ini, dia tidak ingin memberi mereka hadiah apapun. Namun, bagaimanapun juga, dia sudah lama merenovasi halaman rumahnya. Ini pasti tidak mudah. Dia masih harus memberi mereka sejumlah kompensasi. Kalau tidak, bagaimana mereka menjelaskannya kepada keluarga ketika mereka pulang? Lagi pula, mereka juga perlu menghidupi keluarga mereka, bukan? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berjalan ke depan Raja Surgawi Awan Merah dan berkata kepada mereka perlahan. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Saya juga akan memberi Anda sejumlah imbalan. Ketika Divine King Red Cloud dan yang lainnya mendengar bahwa mereka juga akan diberi hadiah, mereka juga bersemangat. Senior akan memberi mereka peluang. Kemudian, mereka melihat Xiao Changtian mengeluarkan emas dari cincin interspatial miliknya. Xiao Changtian memegang sepotong emas di tangannya dan berkata kepada Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya. Ini adalah upahmu. Kalian masing-masing akan mendapat satu. Saat dia mengatakan ini, hati Xiao Changtian sakit. Emas ini adalah pengeluarannya selama beberapa bulan. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak membayarnya,
siapa yang berani bekerja untuknya di masa depan. Melihat emas di tangan Xiao Changtian, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya saling memandang, tidak mengerti apa maksud Xiao Changtian. Apakah senior ini memberinya emas karena alasan khusus? Bahkan setelah memutar otak, mereka masih belum bisa menemukan alasannya. Xiao Changtian melihat Dewa Raja Awan Merah dan Dewa Raja Langit Hitam tidak bergerak. Sebaliknya, mereka melihat kaligrafi di tangan Penatua Zui. Matanya terbakar. Mungkinkah mereka juga pecinta kaligrafi? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya. Kamu ingin kaligrafi dan lukisannya juga, tapi bukan emasnya. Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya segera mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Changtian. Xiao Changtian sangat senang menerima konfirmasi dari Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini juga penggemar lukisan, dan mereka sama dengan Penatua Zui, yang tidak menginginkan emas dan menginginkan lukisan. Ini juga bagus. Dia juga bisa menghemat banyak uang. Selain itu, meskipun ia telah mencapai kesuksesan besar dengan peningkatan sistem, lukisannya biasa saja. Dia bisa mendapatkan barang-barang itu sebanyak yang dia inginkan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian melihat ke arah kelompok Raja Surgawi Awan Merah. Dia tidak bisa mengambil lukisan seperti itu saat ini, jadi sebaiknya dia langsung menggambarnya. Kemudian, Xiao Changtian berkata pada Mu Jihuang yang mengikuti di belakangnya. Jiwer, pergilah ke ruang kerjaku dan ambil tinta, kertas, dan kuas. Saya ingin melukis untuk mereka. Ketika Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya mendengar bahwa Xiao Changtian akan langsung melukis untuk mereka, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, Mu Jihuang mengeluarkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk kaligrafi dan lukisan dari ruang kerja Xiao Changtian dan meletakkannya di atas meja. Jiu, Giling. Xiao Changtian berkata pada Mu Jihuang. Lalu, dia berjalan ke meja dan mengambil kuas di atas meja. Setelah mencelupkannya ke dalam tinta, ia mulai menggambar di kertas putih. Adapun Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka menyaksikan setiap gerakan Xiao Changtian. Ini adalah Tao Aura, Tao Aura. Di mata Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya, setiap langkah Xiao Changtian adalah wajar. Kaligrafi dan lukisan di kertas putih mengungkapkan Tao Aura. Seperti yang diharapkan dari seorang senior. Setiap pukulan mengandung prinsip-prinsip Dao besar. Melihat lukisan Xiao Changtian, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya juga mendapatkan beberapa wawasan. Selain akumulasi batu bata dan debu, alam Raja Surgawi mereka telah mengendur. Blackcloud menerobos penghalang para dewa dan maju menjadi Kaisar Dewa. Aku menerobos, tiba-tiba aku. Blackcloud God King berkata dengan penuh semangat. Ketika dia melihat Redcloud God King dan yang lainnya memelototinya, dia menutup mulutnya. Kemudian, halaman di atas Xiao Changtian menjadi hitam, disertai suara guntur. Tidak bagus, ini adalah kesengsaraan petir karena menerobos ke alam Kaisar Dewa. Dewa Raja Langit Hitam, yang terbangun dari kegembiraannya, melihat ke langit di atasnya dan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Senior ini saat ini sedang mengembangkan hatinya di dunia fana dan bermain-main. Jika kesengsaraan petir mengganggunya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Bab 277, Terobosan Berkelanjutan 1. Xiao Changtian, yang sedang melukis, mengerutkan kening saat mendengar suara guntur. Dia berhenti dan bergumam. Cuaca seperti apa ini? Meskipun cuaca yang tidak dapat diprediksi merupakan fenomena umum di dunia budidaya, tidak sampai terjadi guntur dan hujan tanpa peringatan apapun. Ketika Raja Surgawi Awan Merah mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia segera menatap Raja Surgawi Langit Hitam, memintanya untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk menjalani kesengsaraan. Tidak bagus, Tuan marah. Biarkan aku mengirimkan kesengsaraan petir ini terbang. Ayam tua di kandang ayam menengadah ke langit dan berkata perlahan kepada hewan lainnya. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Biarkan aku yang melakukannya. Di hutan bambu, semut kekacauan berkata perlahan. Kemudian, kedua antenanya bergerak, dan sebuah lampu menyala. Awan gelap di langit menghilang, diiringi pancaran sinar matahari yang turun dari awan. Dengan munculnya sinar matahari ini, itu juga berarti bahwa Dewa Raja Langit Hitam telah berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi.
Saat Dewa Raja Langit Hitam hendak pergi, dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Apakah dia sudah maju ke ranah Kaisar yang saleh? Dewa Raja Langit Hitam merasakan perubahan pada tubuhnya dengan rasa tidak percaya. Sebelumnya di dunia surgawi, dia pernah mendengar bahwa kesengsaraan petir Kaisar Dewa ini sangat menakutkan. Pastilah senior yang membuat kesengsaraan petir menghilang secara otomatis. Tampaknya kesengsaraan petir sangat ditakuti oleh senior. Memikirkan hal ini, selain rasa terima kasih, Raja Surgawi Langit Hitam juga mengagumi Xiao Changtian. Ketika Raja Dewa Awan Hitam menerobos ke alam Kaisar Dewa, Xiao Changtian juga telah menyelesaikan lukisan pertamanya. Dia teringat tangisan yang baru saja dia dengar. Dia pasti sangat senang saat melihat kaligrafi dan lukisannya. Bagaimanapun, pecinta kaligrafi memiliki perasaan unik terhadap kaligrafi dan lukisan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengambil kaligrafi dan lukisan di tangannya dan berkata kepada Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya. Lukisan pertama ini sudah selesai. Kamu bisa mengambilnya. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Raja Surgawi Awan Merah merasa gembira. Dia berjalan mendekat dan mengambil kaligrafi dari Xiao Changtian. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Dewa Raja Awan Merah membuka lukisan di tangannya dan melihat matahari merah di atas kertas putih. Di bawahnya ada sosok yang duduk bersila. Di antara matahari merah dan sosok itu, ada beberapa awan putih yang mengambang. Ini, Dewa Raja Awan Merah melihat lukisan itu dan langsung memasuki kondisi pencerahan. Di dunia spiritual Divine King Red Cloud, sesosok tubuh yang luar biasa sedang mengumpulkan esensi matahari untuk memadatkan esensi vitalnya sendiri. Esensi vital yang melonjak di sekujur tubuhnya memancarkan hukum api yang mengerikan. Divine King Red Cloud melihat pemandangan di hadapannya dengan bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa teknik kultivasi yang dia kembangkan sebelumnya berada pada level yang sangat rendah. Senior mengajari saya hukum api, memungkinkan kekuatan saya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan pemikiran ini, Raja Surgawi Awan Merah dengan cermat mengamati perubahan sosok itu di dunia spiritual. Saat Raja Surgawi Awan Merah sedang mengamati di dunia spiritual, Raja Surgawi Awan Merah, yang berada di halaman Xiao Changtian, secara alami menerobos ke alam Kaisar Dewa. Demikian pula, ketika Raja Surgawi Awan Merah menerobos, awan gelap akan mulai berkumpul di langit di atas halaman. Namun, semut kekacauan sudah memperkirakan hal ini. Sebelum awan gelap terbentuk, mereka dipindahkan ke tempat lain. Setelah berhasil menerobos Kaisar Dewa, Raja Dewa Hong Yun terbangun dari dunia spiritualnya. Namun, semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik di mata Xiao Changtian. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Dewa Raja Awan Merah juga bersemangat. Dia segera berkata pada Xiao Changtian. Terima kasih, senior. Kaisar Labu dan yang lainnya merasa senang dan iri ketika mereka melihat God King Red Cloud menerobos ke alam Kaisar Dewa. Alam Kaisar Dewa adalah alam yang hanya bisa mereka impikan di masa lalu. Xiao Changtian bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya dan mendesah dalam hatinya. Dia memang pecinta kaligrafi. Saking hebohnya ia saat santai membuat lukisan kaligrafi. Xiao Changtian melihat ekspresi iri di wajah Kaisar Labu dan yang lainnya, dan dia tersenyum pada mereka. Jangan khawatir, setiap orang punya bagiannya. Kemudian, Xiao Changtian mengambil kuasnya lagi dan mulai menggambar di kertas putih. Setelah beberapa saat, Raja Dewa Awan Merah dan yang lainnya masing-masing memiliki sebuah lukisan. Xiao Changtian melihat wajah bahagia mereka dan merasa sangat bahagia. Setelah berbasa-basi, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya perlahan-lahan meninggalkan halaman Xiao Changtian. Bagaimanapun, renovasi halaman telah selesai, dan mereka terlalu malu untuk tinggal. Setelah berbasa-basi dengan Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya, Xiao Changtian kembali ke kursi goyang di halaman belakang. Setelah menyesap gelas di atas meja batu, dia melihat ke arah Mu Jihuang dan berkata perlahan. Jiwer, Zui dan yang lainnya sudah pergi, kan? Ketika Penatua Zui dan yang lainnya berkata bahwa mereka akan pergi, Xiao Changtian ingin mengirim mereka pergi, tetapi mereka terus mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tak berdaya, Xiao Changtian meminta Mu Jihuang untuk menyuruh mereka pergi. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Mu Jihuang menjawab. Tuan, Penatua Zui dan yang lainnya telah pergi. Mendengar Penatua Zui dan yang lainnya telah meninggalkan halaman,
Xiao Changtian meregangkan tubuhnya dan tidur siang di kursi goyang. Ia baru saja menyelesaikan puluhan lukisan, jadi sudah waktunya ia istirahat. Setelah Penatua Zuyi dan Raja Dewa Hong Yun meninggalkan halaman Xiao Changtian, mereka berkumpul. Penatua Zuyi memiliki tempat tinggal sendiri di kota. Setelah bertukar kata dengan Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya, dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Untuk sementara waktu, hanya para Raja Surgawi yang memindahkan batu bata dan debu yang tersisa. Di antara kerumunan, God King Red Cloud berbicara lebih dulu. Semuanya, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu berencana untuk kembali ke dunia surgawi atau... Raja Surgawi Awan Merah diinterupsi oleh penaklukan naga Raja Surgawi. Hong Yun, situasinya terlalu kecil. Meskipun kami tidak lagi membangun halaman untuk senior, jika kami tinggal di kota kecil ini dan tetap berada di sisi senior, kami akan dapat membantu Anda. Mungkin suatu hari nanti, senior akan membutuhkan kita. Pada saat itu, kami akan menjadi orang pertama yang mendapatkan kesempatan tersebut. Setelah mendengar kata-kata Raja Dewa Penakluk Naga, Raja Dewa Langit Hitam dan Kaisar Labu mengangguk setuju. Menurutku apa yang dikatakan naga itu benar. Sebaiknya kita tinggal di kota kecil ini. Apa bagusnya kembali ke alam surgawi? Ya, pavilion yang paling dekat dengan air mendapat bulan terlebih dahulu. Peluang senior jarang terjadi sejak zaman kuno. Kami tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada di tangan kami. Dengan sangat cepat, berbagai raja yang saleh mencapai kesepakatan. Mereka masing-masing membeli halaman di kota kecil dan menetap. Saat Divine King Red Cloud dan yang lainnya membeli rumah secara sembarangan, harga rumah di Great Sun Town tiba-tiba naik. Pada saat yang sama, di aula surgawi Giok Mistik, tidak ada seorang pun di seluruh aula selain Giok Mistik Raja Surgawi. Pada saat ini, sebuah batu kuno melayang di depan Raja Surgawi Xuan Yu. Di atas batu itu terdapat hantu Kaisar Surgawi berjubah hitam. Leluhur. Ketika Raja Surgawi Xuan Yu melihat Kaisar Dewa berjubah hitam, dia berlutut dengan satu kaki. Bab 278, inilah manusia fana yang diambil dalam penguasa pengadilan surgawi 1. Hantu Kaisar Surgawi berjubah hitam memandang Raja Surgawi Xuan Yu di depannya dan berkata perlahan. Bidak catur yang saya siapkan tadi sudah memainkan perannya. Anda harus pergi ke sana secara pribadi dan membawa kembali penguasa pengadilan surgawi. Saat dia berbicara, seberkas cahaya keluar dari jari Kaisar Dewa berjubah hitam dan memasuki ruang di antara alis Raja Surgawi Xuan Yu. Seketika, tempat-tempat yang dilewati Liu Shuang dan Nalan Yan setelah meninggalkan aula surgawi Giok yang mendalam muncul di benak Raja Dewa Giok yang mendalam. Leluhur, kamu mengatakan bahwa penguasa pengadilan surgawi berada di kota kecil di alam bawah. Raja Surgawi Xuan Yu mencerna informasi itu dalam pikirannya dan berkata kepada Kaisar Surgawi berjubah hitam. Kaisar Dewa berjubah hitam mengangguk dan berkata perlahan. Pergilah, jangan mengecewakanku. Setelah masalah ini diselesaikan, inilah saatnya bagi kita untuk mendominasi alam surgawi. Ketika Raja Dewa Xuan Yu mendengar kata-kata Kaisar Dewa berpakaian hitam, dia juga bersemangat. Dia segera bersumpah kepada Kaisar Dewa berpakaian hitam. Jangan khawatir, leluhur tua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jika itu berada di wilayah Raja Dewa lainnya, Raja Dewa Xuan Yu mungkin masih menganggapnya sedikit merepotkan. Namun, apa yang bisa dia takuti saat berada di alam bawah? Kaisar Dewa berpakaian hitam mengelus jenggotnya dengan puas ketika dia melihat ekspresi percaya diri di wajah Raja Surgawi Xuan Yu. Lalu, sosoknya menghilang. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benak Raja Surgawi Xuan Yu. Teruskan, laporkan padaku jika terjadi sesuatu. Saat suara Kaisar Dewa berjubah hitam memudar, Raja Surgawi Giok mendalam melambaikan lengan bajunya dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Berikan pesananku. Raja ini akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Selama periode waktu ini, semua tetua akan mendiskusikan dan menyelesaikan apapun. Setelah mengatakan itu, Raja Surgawi Giok mendalam mengeluarkan sebuah tanda dari tangannya. Itu adalah token yang digunakan oleh mistik Jade Divine Hall untuk mengeluarkan perintah. Setelah sosok itu menerima token itu, dia membungkuk kepada Raja Surgawi Xuan Yu dan mundur. Setelah menunda pengaturan aula surgawi Giok Mistik Raja Surgawi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Tidak lama kemudian,
Dewa Raja Giok mendalam perlahan muncul di langit di atas benua Tianyuan. Menurut ingatan di benaknya, sosok Raja Surgawi Giok mendalam terbang ke arah kota matahari besar. Sepanjang perjalanan, Raja Surgawi Xuan Yu melewati domain Yin Yang, domain 4 simbol, dan akhirnya 5 wilayah. Aura para pembudidaya di wilayah ini menjadi semakin lemah. Akhirnya, di langit di atas wilayah 5 wilayah, Raja Dewa Xuan Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Alam bawah adalah alam bawah." Bahkan tidak ada seorang kultivator yang terlihat seperti itu. Namun, itu juga tempat yang bagus untuk bersembunyi. Saat dia bergumam, sosok Raja Surgawi Giok mendalam terbang menuju kota matahari besar. Kota Dayang. Xiao Changtian sedang berjalan di jalan, menggendong harimau putih di pelukannya, tangannya terus-menerus membelai tubuhnya. "Saya sudah lama tidak keluar. Aku bisa mengajakmu jalan-jalan." Xiao Changtian memandangi kerumunan yang ramai di kedua sisi jalan dan teriakan yang datang dari telinganya. Dia berkata pada harimau putih di pelukannya. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, harimau putih di pelukannya mengusap kepalanya ke dadanya. "Senior, keluar dan berbelanja." Xiao Changtian, Raja Dewa Pembunuh Naga yang tinggal di kota menyambut Xiao Changtian. Xiao Changtian terkejut saat melihat Raja Dewa Hitam. Bukankah ini pekerja yang merenovasi halaman rumahnya? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian melambai padanya dan berkata, "Ya, mengapa? Apakah kamu keluar berbelanja juga?" Mendengar ini, Raja Langit Hitam Surgawi mengangguk. Setelah menetap di kota Dayang, ia sering keluar untuk berjalan-jalan dan mengenal lingkungan sekitar. Dengan sangat cepat, Xiao Changtian berjalan mengitari halaman rumahnya dan bertemu banyak Raja Dewa yang telah merenovasi halaman rumahnya. Pada saat yang sama, Raja Surgawi Xuan Yu perlahan-lahan muncul di langit di atas kota matahari besar dan melihat ke arah kerumunan di jalan di bawah. "Saya tidak menyangka bahwa penguasa pengadilan surgawi, yang pernah mendominasi dunia surgawi, akan bersembunyi di antara manusia di alam bawah. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang tua di dunia surgawi itu." Dengan pemikiran ini, Raja Surgawi Xuan Yu melihat ke arah halaman Xiao Changtian. Menurut intelijen, yang tak tertandingi seharusnya menuju ke arah itu. Saat dia berbicara, Raja Surgawi Xuan Yu datang ke halaman Xiao Changtian. Melihat halaman Xiao Changtian, mata Raja Surgawi Xuan Yu bersinar terang. Dia mengumpulkan Zhen Yuan di tangannya dan sebuah bola hitam muncul. Lalu, dia menyerang halaman. Bang! Bola hitam tersebut membentur tembok halaman, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Raja Surgawi Giok mendalam memandangi dinding halaman Xiao Changtian dengan heran. Menurut penilaiannya, halaman ini seharusnya dihancurkan. Dalam hal ini, Black Jade bertepuk tangan, tampak tercerahkan. Siapa lagi yang bisa membangun halaman seperti itu di antara manusia fana ini selain penguasa pengadilan surgawi? Tampaknya penguasa pengadilan surgawi bersembunyi di halaman ini. Dengan pemikiran tersebut, Raja Surgawi Giok mendalam mengumpulkan esensi sejati di tubuhnya lagi dan bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya. Di halaman, kura-kura hitam, Phoenix, dan yang lainnya juga sedikit marah. Naga leluhur di kolam berkata, "Siapa yang begitu tidak tahu berterima kasih hingga berani menyerang halaman guru? Lihat aku menghancurkannya. Tidak dibutuhkan. Guru telah kembali." Di dekat pintu masuk halaman, Alpa sedang memegang bidak catur putih di tangan kirinya dan bidak catur hitam di tangan kanannya. Dia bermain sendiri sambil berbicara perlahan. Di luar halaman, Xiao Changtian kembali dengan harimau putih. Raja Surgawi Xuan Yu sangat marah karena serangannya terhadap dinding halaman tidak efektif. Sebagai penguasa alam surgawi, Raja Surgawi Giok mendalam belum pernah melihat pertahanan yang tidak dapat ia tembus selama bertahun-tahun. Dengan pemikiran ini, Raja Surgawi Xuan Yu melihat Xiao Changtian yang hendak memasuki halaman. Dia melirik Xiao Changtian dan menemukan bahwa dia tidak memiliki aura apapun. Inikah manusia fana yang menerima penguasa pengadilan surgawi? Raja Surgawi Xuan Yu melihat ke halaman yang sudah lama tidak bisa dia runtuhkan dan kemudian melihat ke arah Xiao Changtian. Dia merasa sedikit kesal. Sambil berpikir, bola hitam di tangannya berbalik dan menyerang Xiao Changtian. Xiao Changtian kembali dari berjalan-jalan di luar. Suasana hatinya sedang baik, dan harimau putih berjalan di sampingnya. Saat serangan Raja Surgawi Xuan Yu mendarat,
harimau putih di samping Xiao Changtian sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah Raja Surgawi Xuan Yu. Saat harimau putih sedang menonton, bola hitam itu menghilang. Apa itu tadi? Raja Surgawi Giok mendalam menyaksikan bola hitamnya menghilang dengan tak percaya. Dia melihat seekor harimau putih besar menerkam ke arahnya. Apakah ini harimau putih? Melihat harimau putih di depannya, hati Raja Surgawi Giok mendalam dipenuhi dengan kepanikan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa binatang suci seperti itu ada di era ini? Tidak ada yang memberi jawaban pada Raja Surgawi Giok mendalam. Cakar tajam harimau putih itu langsung menyerangnya. Bab 279, Saudara Hong Yun, bagaimana menurut Anda? Haruskah kita melakukannya bersama? Kabur, berlari. Raja Surgawi Giok mendalam hanya mempunyai satu pikiran ketika dia melihat cakar tajam macan putih yang datang ke arahnya. Esensi sebenarnya di tubuhnya dengan cepat berkumpul, dan sosok Divine King Mystic Jade berubah menjadi aliran cahaya yang terbang mundur. Namun, cakar macan putih jauh lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di belakang Divine King Mystic Jade. Tidak, aura cakar macan putih di belakangnya membuat Raja Surgawi Xuan Yu merasa seperti kedatangan malaikat maut. Di saat putus asa, Xuan Yu mengumpulkan semua esensi sejati di tubuhnya dan mengumpulkannya ke cermin di dadanya. Suara mendesing. Cermin di dada Raja Surgawi Xuan Yu memancarkan cahaya putih, dan cakar tajam harimau putih juga tiba. Ah! Dengan serangkaian teriakan, sosok Raja Surgawi Xuan Yu menghilang dari halaman Xiao Changtian. Diiringi teriakan menyedihkan Raja Surgawi Xuan Yu, tatapan Xiao Changtian beralih ke arah Raja Surgawi Xuan Yu. Sepertinya aku baru saja mendengar seseorang berteriak. Apakah dia salah dengar? Xiao Changtian memandangi langit yang kosong, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berjalan ke halaman. Bang! Setelah Raja Surgawi Giok Mistik terkena cakar tajam harimau putih, tubuhnya terjatuh tepat di luar kota matahari besar. Uhuk-uhuk, batuk. Raja Surgawi Xuan Yu terbatuk beberapa kali. Darah menutupi sudut mulutnya. Dia memegangi dadanya yang terdapat beberapa pecahan. Ini adalah cermin berharga yang diberikan Kaisar Dewa berjubah hitam untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak menyangka itu akan berguna secepat ini. Cermin berharga ini dapat mencapai efek teleportasi spasial. Ketika cakar macan putih tiba tadi, sosok Raja Surgawi Giok mendalam juga diteleportasi keluar kota matahari besar. Namun, kecepatan cakar macan putih terlalu cepat. Bahkan dengan bantuan cermin, dia masih terluka parah dan cerminnya sendiri rusak total. Untungnya, dia memiliki cermin pelindung yang diberikan oleh leluhurnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa kembali hari ini. Raja Surgawi Xuan Yu berkata perlahan di dalam hatinya. Kemudian, dia memegangi tubuhnya yang terluka parah dan berdiri dengan susah payah. Batuk. Setelah berdiri, Raja Surgawi Xuan Yu terbatuk beberapa kali lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak menyangka bahwa binatang dewa seperti macan putih benar-benar ada di tempat ini. Sepertinya dia harus kembali dan mendiskusikannya dengan leluhurnya. Agaknya, orang itu tadi adalah pelayan macan putih. Pemimpin pengadilan surgawi bersembunyi di sarang macan putih dan tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Saat Raja Surgawi Xuan Yu hendak kembali dan melapor kepada Kaisar Surgawi berjubah hitam, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa sosok lagi di depannya. Bukankah mereka manusia yang baru saja ditemuinya di kota Dayang? Raja Surgawi Giok mendalam memandangi sekelompok orang di depannya dan jejak kemarahan muncul di matanya. Harimau putih tidak bisa mengalahkannya, jadi ia bisa menggunakan manusia ini untuk melampiaskan amarahnya. Dengan pemikiran ini, Raja Surgawi Giok mendalam mengembunkan bola hitam lain di tangannya. Namun, sebelum dia sempat memukul bola hitam tersebut, sebuah kaki besar menendangnya. Kamu bocah, apakah kamu lelah hidup? Kamu benar-benar berani menyerang halaman senior. Raja Surgawi Awan Merah menendang Raja Surgawi Xuan Yu ke tanah. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan marah kepada Raja Surgawi Xuan Yu. Mengesampingkan fakta bahwa halaman ini adalah hasil kerja keras mereka, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa mereka telah menyerang halaman senior. Ketika Raja Surgawi Xuan Yu menyerang halaman Xiao Changtian, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya juga merasakannya. Namun, pada saat mereka tiba,
sosok Raja Surgawi Giok mendalam telah menghilang dari pinggiran halaman. Setelah mengikuti mereka sampai ke pinggiran kota Great Sun, mereka akhirnya menemukan Divine King Mystic Jade yang telah jatuh ke tanah. Setelah ditendang ke tanah oleh Dewa Raja Awan Merah, Dewa Raja Giok Hitam memuntahkan beberapa suap darah. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura mirip leluhurnya menyerangnya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Divine King Deep Jade mengangkat kepalanya dan akhirnya melihat seperti apa rupa Divine King Red Cloud. Ya, Raja Surgawi Awan Merah. Seringkali, para God King dari alam surgawi akan bertukar petunjuk di Istana God King. God King mendalam Jade tidak terkecuali. Apa? Seru Dewa Raja Giok Hitam setelah melihat wajah Dewa Raja Awan Merah. Aura di tubuhmu ini, sudahkah kamu maju ke alam Kaisar Dewa? Ketika Dewa Raja Awan Merah mendengar Dewa Raja Giok mendalam menyebut namanya, dia juga memandang Dewa Raja Giok mendalam dengan serius. Karena tendangan dari Raja Surgawi Awan Merah, wajah Raja Surgawi Xuan Yu dipenuhi memar. Dewa Raja Awan Merah baru mengenalinya setelah melihatnya dalam waktu lama. Oh, bukankah ini Giok mendalam Raja Surgawi? Saat dia berbicara, Raja Surgawi Awan Merah bahkan meliriknya dengan tidak senang. Kembali ke Divinity, meskipun Red Cloud Divine Hall dan Deep Jade Divine Hall tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain, masih ada beberapa konflik kecil. Oleh karena itu, Raja Surgawi Awan Merah tidak tertarik pada Giok mendalam Raja Surgawi. Raja Surgawi Xuan Yu merasakan aura Raja Surgawi Awan Merah. Setelah memastikan bahwa Raja Surgawi Awan Merah memang telah menerobos ke alam Kaisar Dewa, dia buru-buru berkata kepadanya. Saudara Hong Yun, aku tidak menyangka bahwa di antara banyak God King di alam surgawi, orang pertama yang menerobos ke alam Kaisar Dewa adalah kamu. Saya mempunyai peluang besar di sini. Bagaimana kalau kita merencanakannya bersama? Mendengar bahwa ada peluang besar, Dewa Raja Awan Merah pun mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Batuk. Raja Surgawi Xuan Yu terbatuk beberapa kali lagi. Kemudian, seberkas cahaya berkumpul di tubuhnya dan mengirimkannya ke arah Divine King Red Cloud. Ketika Dewa Raja Awan Merah menerima cahaya itu, dia mencerna informasi di dalamnya dalam waktu singkat. Ini berarti halaman Xiao Changtian berisi harta karun yang bahkan bisa membuat Dewa Kaisar tergila-gila, tapi ada harimau putih yang menjaganya. Raja Surgawi Giok Hitam ingin Raja Surgawi Awan Merah menangani harimau putih itu, lalu dia akan masuk dan mengambil harta karun itu. Setelah itu, mereka akan membaginya menjadi 50-50. Setelah mencerna informasi dari Raja Surgawi Xuan Yu, Raja Surgawi Awan Merah memasang pandangan serius. Raja Surgawi Xuan Yu juga berjalan ke sisinya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Hong Yun, bagaimana? Bagaimana kalau kita melakukannya bersama? Menurut pendapat Raja Surgawi Xuan Yu, meskipun Raja Surgawi Awan Merah telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tidak ada alasan baginya untuk tidak tertarik dengan peluang yang disebutkannya. Pada saat itu, dia akan menghadapi harimau putih saat dia pergi ke halaman untuk menangkap penguasa pengadilan surgawi. Berpikir sampai titik ini, sudut mulut Black Jade tanpa sadar membentuk senyuman. Tepat ketika Raja Surgawi Xuan Yu berpikir bahwa ia sedang memegang Raja Surgawi Awan Merah, Raja Surgawi Awan Merah menendangnya lagi. Persetan dengan kepalamu. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku bersamamu, oke. Raja Surgawi Awan Merah tentu saja tidak meragukan peluang yang disebutkan oleh Raja Surgawi Xuan Yu. Bukan berarti mereka belum pernah melihat kekuatan senior Tong Tian sebelumnya. Dia telah memelihara begitu banyak binatang dewa di halaman. Tentu saja tidak menjadi masalah bagi mereka untuk maju ke ranah kaisar yang saleh. Namun, orang ini sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan senior dan bahkan memintanya untuk berurusan dengan senior macan putih. Bukankah ini memintanya untuk mati? Rejeki senior hanya bisa ditentukan oleh takdir, bagaimana kita bisa mendambakannya? Setelah menendang Raja Surgawi Xuan Yu, Raja Surgawi Hong Yun berbalik dan berkata kepada Raja Surgawi Langit Hitam dan yang lainnya. Semuanya, Giok mendalam Raja Surgawi ini ingin mencuri harta karun dari senior. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bab 280, Persetan dengan dia, 1. Bunuh dia. Tanpa ragu-ragu, Dewa Raja Black Heaven dan yang lainnya berkata serempak setelah mendengar perkataan Dewa Raja Awan Merah. Kemudian,
Dewa Raja Langit Hitam mengungkapkan auranya dan berjalan menuju Dewa Raja Xuan Yu. Raja Surgawi Xuan Yu berbaring di tanah dan memandang Raja Surgawi Hong Yun dan orang lain yang mengelilinginya. Raja Surgawi Xuan Yu tenggelam dalam bagaimana Raja Surgawi Irindu Yun akan menipunya agar berurusan dengan harimau putih setelah dia menerobos ke alam Kaisar Dewa. Dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di balik Divine King Red Cloud. Menurutnya, mereka seharusnya adalah pengikut Raja Dewa Awan Merah. Pada saat ini, Raja Giok Mendalam Surgawi akhirnya melihat wajah mereka dengan jelas. Kamu adalah Raja Surgawi Langit Hitam, Raja Surgawi Penakluk Naga. Raja Surgawi Xuan Yu melihat wajah-wajah familiar di depannya dan berkata perlahan. Aura di tubuhmu adalah aura ahli alam Kaisar Dewa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak tahu alasannya? Dewa Raja Langit Hitam melihat ekspresi tidak percaya Dewa Raja Xuan Yu dan berkata perlahan. Divine King Black Heaven dan yang lainnya secara alami berbagi transmisi suara Divine King Black Heaven dengan Divine King Black Jade dan Divine King Red Cloud. Di tengah kerumunan, meskipun beberapa God King mengenal Raja Surgawi Xuan Yu, mereka juga memelototinya. Xuan Yu, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kamu sendiri yang menyebabkannya. Itu benar. Anda benar-benar mengarahkan pandangan Anda pada senior. Apakah kamu tidak mencari kematian? Itu benar. Senior telah memberikan bantuan besar kepada kami. Sekarang kamu ingin menyakiti senior, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Divine King Black Jade memandang Divine King Black Heaven dan yang lainnya dengan ngeri. Baru pada saat itulah dia mengingat kata-kata pertama yang diucapkan Raja Surgawi Awan Merah ketika mereka pertama kali bertemu. Ingin merobohkan halaman senior. Ternyata kelompok orang tersebut sudah mendapat kesempatan dari Macan Putih. Tidak heran mereka semua telah maju ke alam Kaisar Dewa. Dengan pemikiran ini, Raja Surgawi Giok Mendalam berteriak dengan marah. Manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Jadi bagaimana jika itu harimau putih? Saya tidak berharap Anda tunduk padanya untuk meningkatkan kultivasi Anda. Begitu dia selesai berbicara, wajah Raja Surgawi Giok Mendalam awalnya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka mereka akan memandangnya seolah dia idiot. Xuan Yu, menurutku otakmu dipenuhi air. Harimau putih itu hanyalah binatang dewa yang dibesarkan oleh senior. Ada juga burung phoenix, kura-kura hitam, dan binatang suci lainnya di halaman. Dewa Raja Awan Merah memandang Dewa Raja Giok Mistik dengan jijik dan berkata perlahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Raja Awan Merah, Dewa Raja Giok Mendalam menyadari bahwa dia sepertinya salah memahami sesuatu. Maksudmu manusia fana itu? Hingga saat ini, Raja Surgawi Xuan Yu selalu mengira bahwa Xiao Changtian adalah pelayan Macan Putih. Sekarang, sepertinya dia adalah seorang master penyendiri yang membesarkan Macan Putih. Orang macam apa itu? Itu senior yang bermain-main di dunia fana, mengendalikan hatinya di dunia fana. Raja Surgawi Xuan Yu belum selesai berbicara ketika dia langsung disela oleh Raja Surgawi Langit Hitam. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Semuanya, ayo kita lakukan. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan Divine King Mystic Jade, Divine King Red Cloud dan yang lainnya menunjukkan kekuatan mereka dan meninggalkan Divine King Mystic Jade di Great Sun Town selamanya. Benua awan langit, pegunungan naga melingkar. Bang! Seekor binatang bersisik es yang besar jatuh ke tanah, dan ada bekas pisau yang jelas di lehernya. Dari mulutnya yang terbuka lebar dan matanya yang ketakutan, terlihat ia bahkan tidak sempat menangis sebelum mati. Setelah itu, Lin Ruomiao keluar dari belakangnya. Sejak Lin Ruomiao memasuki pegunungan Coiling Dragon, dia telah bertemu dengan cukup banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Namun, di bawah belatinya, semua binatang iblis tidak punya waktu untuk berteriak ketika mereka bertemu dengannya dan menjadi mayat tergeletak di tanah. Mengabaikan binatang bersisik es di sampingnya, cincin interspatial di jari Lin Ruomiao berkedip, dan perkamen itu muncul lagi di tangannya. Jika para pembudidaya di kota kecil di luar melihat ini, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga mereka bisa memasukkan sekotak besar telur ke dalam mulut mereka. Sisik pada tubuh binatang bersisik es itu sangat keras dan merupakan salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata roh pertahanan. Dia tidak menyangka bahwa setelah membunuh Ice Scale Beast, tidak hanya seseorang tidak mengambil monster Beast Core-nya, tetapi mereka juga tidak menginginkan Ice Scale Armor miliknya. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya,
dia masih bisa menghasilkan banyak uang di luar. Lin Ruomiao melihat perkamen di tangannya dan kemudian ke sebuah gua di depan. Menurut petunjuk di perkamen, lubang ini sebenarnya adalah sebuah lorong yang langsung menuju ke dalam lubang tersebut. Mereka akan sampai di sebuah danau, dan buah markisa berada di tengah danau. Buah markisa ada di depan kita. Lin Ruomiao berbicara perlahan. Setelah dia mengembalikan perkamen itu ke dalam cincin interspatialnya, sosoknya bersinar dan dia muncul di pintu masuk gua. Saat ini, klan Tupai Kuning sedang menjaga pintu masuk gua. Ketika mereka melihat Lin Ruomiao tiba-tiba muncul di pintu masuk gua, mereka semua mengarahkan tombak di tangan mereka ke arahnya dan perlahan berkata, "Berhenti, siapa itu?" Lin Ruomiao menutup telinga terhadap teriakan dua binatang iblis tikus kuning. Tatapannya sedingin es ketika sosoknya bersinar dan dia muncul di belakang dua binatang iblis tikus kuning. Kemudian, dua binatang iblis tikus kuning itu jatuh dengan keras ke tanah. Mereka bahkan tidak sempat mengirimkan kabar bahwa pintu masuk gua diserang. Setelah memasuki goa, terdapat lilin yang menyala di kedua sisi goa. Ada juga binatang iblis tikus kuning yang menjaga gua. Siapa yang menginvasi klan Tupai Tanahku? Demikian pula, binatang iblis tikus kuning di dalam gua belum selesai berbicara sebelum dihabisi oleh Lin Ruomiao. Lin Ruomiao melewati seluruh gua tanpa halangan apapun. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah mayat binatang iblis tikus kuning di dalam gua. Setelah melewati gua, Lin Ruomiao melihat sebuah danau. Di tengah telaga terdapat sebatang pohon yang ditanami buah markisa. Seperti yang tertulis di perkamen, buah markisa ada di sini. Lin Ruomiao perlahan berkata sambil berjalan menuju tengah danau. Saya tidak menyangka ada manusia yang datang ke sini. Anda pasti orang yang sangat beruntung seperti yang disebutkan oleh leluhur. Saat suara itu terdengar, 8 sosok mendarat di arah berbeda, mengelilingi Lin Ruomiao di tengah. Itu adalah Huang 1, Huang 2, Huang 3 dan yang lainnya. Setelah Liu Xuang dan dua lainnya menetap di klan Tupai Kuning leluhur tua memerintahkan Kuning 1 dan Kuning 2 untuk menjaga buah markisa. Dia memberitahu mereka bahwa selama manusia muncul, mereka akan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Setelah mendapatkan keberuntungannya, itu akan menjadi awal dari dominasi klan Tupai Kuning mereka atas dunia surgawi. Mengenai penampilan Lin Ruomiao, Huang Yi sebenarnya merasa sedikit aneh. Secara logika, jika Lin Ruomiao ingin datang ke sini, dia harus melewati gua di depan. Gua tersebut juga dijaga ketat oleh klan Tupai Kuning mereka. Jika Lin Ruomiao menyerang gua, mereka seharusnya menerima beritanya, tetapi mereka belum menerima apapun sekarang. Lin Ruomiao mengabaikan Huang Yi dan orang lain yang dikelilingi olehnya. Dia melihat buah markisa di tengah danau dan hendak berjalan mendekat. Manusia, sombong sekali. Huang Yi berkata dengan marah ketika dia melihat Lin Ruomiao mengabaikan mereka dan berjalan menuju danau. Bab 281, menemukan buah markisa. Setelah itu, intisari-intisari pada Huang Yi dan yang lainnya berkumpul. Aura raja yang saleh tercurah dan menyerang Lin Ruomiao. Karena 8 jenderal yang cakap di bawah Patriark Tupai Kuning, yang kuning dan yang lainnya semuanya berada di alam Raja Surgawi. Ini juga alasan mengapa mereka selalu bisa mendominasi pegunungan Coiling Dragon. Esensi vital berwarna kuning samar mengalir di tubuh mereka saat yang kuning dan yang lainnya menggunakan keterampilan roh masing-masing. Seketika, keterampilan roh yang memancarkan aura kuat terbang menuju Lin Ruomiao. Merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari tikus kuning di pintu masuk, langkah Lin Ruomiao menuju danau juga terhenti. Dia terus bergerak, menghindari serangan si kuning dan yang lainnya. Kamu punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong. Melihat serangan mereka meleset, sedikit keterkejutan muncul di mata si kuning saat dia berbicara perlahan. Setelah itu, si kuning dan si kuning 2 bertukar pandang sebelum turun ke samping Lin Ruomiao. Begitu mereka sudah berada di posisinya, si kuning dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di depan dada dan melakukan gerakan yang sama. Formasi ekstrim kuning. Saat suara 8 orang itu turun, pilar cahaya muncul dari tubuh mereka. Setelah itu, esensi sejati berwarna kuning pucat terhubung menjadi sebuah garis, dan sejumlah besar menjebak Lin Ruomiao di dalamnya. Manusia, aku akui kamu punya kekuatan, tapi mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindar kali ini. Huang Yi memandang Lin Ruomiao,
yang berada di tengah formasi, dan berkata perlahan. Ini adalah serangkaian formasi susunan yang telah dikembangkan oleh 8 orang selama bertahun-tahun. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung dengan leluhur alam Kaisar Surgawi. Adapun Lin Ruomiao, meskipun mereka tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas, Lin Ruomiao telah menghindari serangan mereka sejak tadi. Agaknya, kekuatannya tidak terlalu besar. Setelah terjebak oleh barisan, Lin Ruomiao berbicara untuk pertama kalinya. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Suara dingin Lin Ruomiao tiba-tiba masuk ke telinga Huang Yi. Dia merasakan simpul di hatinya. Lalu, dia melihat tatapan dingin Lin Ruomiao. Si kuning tiba-tiba mendapat firasat buruk. Setelah mencapai alam Raja Surgawi, firasat buruk ini tidak berdasar. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki firasat buruk, Huang Yi segera membentuk segel dengan tangannya. Huang Ji, bunuh. Ini adalah salah satu serangan terkuat dari Grand Array mereka. Dengan bantuan gerakan ini, mereka telah membunuh banyak ahli di level yang sama. Saat suara Huang Yi turun, esensi sebenarnya dari Huang Yi dan yang lainnya perlahan berkumpul di udara di atas Lin Ruomiao di sepanjang jalur susunan. Telapak tangan raksasa terakhir muncul di atas Lin Ruomiao. Mati, mati, teriak Huang Yi saat telapak tangan raksasa itu terbentuk dan menyerang Lin Ruomiao. Saat telapak tangan itu mendarat, sepertinya ia menekan segalanya. Bahkan ruang di sekitarnya pun retak. Ekspresi Lin Ruomiao tidak berubah saat dia melihat telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya. Dia mengeluarkan belati di pinggangnya dan bergumam. Skyblade, pedang pembunuh angin. Suara mendesing. Seberkas cahaya melintas di langit, dan telapak tangan raksasa di langit langsung terbelah menjadi 2. Kemudian meledak di udara. Ketika telapak tangan raksasa itu patah, yang kuning dan yang lainnya yang mengendalikan formasi susunan juga terpengaruh. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Yang kuning dan yang lainnya memandang Lin Ruomiao dengan tidak percaya. Bahkan ahli alam Kaisar Dewa mungkin harus berusaha keras untuk menerima serangan mereka sekarang. Adapun Lin Ruomiao, itu hanya kilatan cahaya sebelumnya dan serangan mereka telah teratasi. Mereka bahkan tidak tahu apa cahaya itu. Yang kuning juga memperhatikan bahwa Lin Ruomiao sedang melihat buah markisa di kejauhan dan tidak memperhatikannya sama sekali. Kemudian, si kuning mengingat firasat buruk yang baru saja dia alami. Mungkinkah dia menghindari serangan kita hanya untuk memancing kita pergi? Agar tabrakan kita tidak mempengaruhi buah markisa, pikir Huang Yi dalam hati. Ia merasa kemungkinan hal tersebut terjadi sangat tinggi. Pada saat ini, sudah ada ketakutan di matanya saat dia melihat Lin Ruomiao. Berdasarkan pemikirannya sebelumnya, Lin Ruomiao jelas tidak menaruh perhatian pada hal itu. Kekuatan Lin Ruomiao mungkin berada di atas kekuatan Patriark. Memikirkan hal ini, Huang Yi merasa bahwa dia hanya bisa menyampaikan berita tersebut kepada Patriark dan menunggu dia membuat keputusan. Saat yang kuning hendak mengirim pesan kepada Patriark Tupai Kuning, dia melihat esensi sejati berkumpul di tubuh Lin Ruomiao. Belati di tangannya diarahkan ke susunan itu. Bang! Saat belati Lin Ruomiao menusuk, seluruh susunan besar mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, dengan keras, susunan besar itu pecah. Formasinya rusak. Huang Yi dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Mereka terhuyung dan memegangi dada mereka. Lepaskan aku, pahlawan. Ampuni aku. Huang Er memandang Lin Ruomiao. Matanya sudah dipenuhi ketakutan saat dia mulai berbicara dengan tidak jelas. Ini masih pertama kalinya mereka bertemu lawan seperti Lin Ruomiao. Mengabaikan permohonan belas kasihan Huang Er, sosok Lin Ruomiao melintas dan muncul tepat di depan Huang Er. Dengan tebasan belatinya, Huang Er jatuh ke tanah. Yellow One dan yang lainnya mengatakan hal yang sama ketika mereka melihat Yellow Two dibunuh oleh Lin Ruomiao. Orang yang tidak berguna. Kemudian, dia melihat ke-6 orang lainnya dan berkata kepada mereka. Semuanya, bantu aku. Mendengar perkataan Huang Yi, yang lain tahu apa yang ingin dia lakukan dan mengangguk padanya. Lalu, dia berdiri dan menyerang Lin Ruomiao. Sementara itu, esensi sejati si kuning perlahan berkumpul dan membentuk bola cahaya di depannya dalam upaya mengirim pesan kepada Patriark Tupai Kuning. Suara mendesing. Melihat Huang San dan yang lainnya yang menyerbu ke arahnya, Lin Ruomiao memegang belati di tangannya dan langsung melewati mereka.
Sosok Lin Ruomiao bersinar saat dia mengangkat tangannya dan menebas, langsung menjatuhkan Huang San dan yang lainnya ke tanah. Kemudian, dia datang ke depan si kuning dan menusukkan belati di tangannya ke perutnya. Di saat yang sama, bola cahaya yang setengah terkondensasi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Lin Ruomiao dengan santai mengalihkan pandangannya ke bola cahaya dan mengabaikannya. Setelah berurusan dengan Huang Yi dan yang lainnya, Lin Ruomiao berjalan menuju tengah danau. Sesampainya di tengah danau, sebatang pohon besar berdiri di depan Lin Ruomiao. Di atas pohon ini terdapat buah markisa yang memancarkan aura berbeda. Lin Ruomiao berdiri di sampingnya dan merasakan esensi sejatinya mengembun lebih cepat. Apakah ini buah markisa? Lin Ruomiao bergumam sambil melihat buah markisa. Namun menurut guru, buah markisa harus sudah matang dan otomatis rontok dari pohonnya. Saat itulah ia memiliki efek pengobatan tertinggi. Melihat dahan pohon tempat buah harum itu berada, kelihatannya cepat. Mengapa kita tidak bercocok tanam di sini selama beberapa hari dan menunggu buah markisanya matang sepenuhnya? Setelah memikirkannya, Lin Ruomiao mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan melemparkan formasi susunan di pintu masuk gua yang baru saja dia masuki. Lin Ruomiao duduk bersila di tengah danau setelah dia selesai mempersiapkan semuanya. Bab 282, Aliansi Penggarap pergi ke gunung untuk mencari harta karun. Pegunungan Coiling Dragon, di dalam gua. Pria penyihir yang diubah oleh tupai kuning leluhur itu sedang duduk bersila di kursi batu di tengah gua. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dari luar gua. Duduk di kursi batu, tupai kuning patriark membuka matanya dan kekuatan isap muncul di telapak tangannya. Cahaya itu melayang di atas telapak tangannya. Esensi sejati di tangannya berkumpul dan menyuntikkan sedikit esensi sejati ke dalamnya. Leluhur, buah markisa sudah diserang. Kekuatan penyerang. Cahaya itu berubah menjadi suara si kuning dan perlahan memasuki telinga patriark tupai kuning. Lampu di tangannya padam. Dia mengepalkan tangannya dan berkata perlahan. Tidak peduli siapa kamu, jangan pergi karena kamu telah datang ke pegunungan Coiling Dragon. Menurut instruksinya, Huang Yi seharusnya berjaga di samping buah markisa dan menunggu penguasa pengadilan surgawi muncul. Namun menurut informasi yang dikirimkan oleh cahaya tersebut, si kuning belum menyelesaikan kalimatnya, yang berarti si kuning mungkin telah terbunuh. Menurut Liu Shuang, penguasa pengadilan surgawi baru saja bereinkarnasi, jadi dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Huang Yi dan yang lainnya tidak mungkin menjadi lawannya. Dengan pemikiran ini, tubuh tupai kuning leluhur tiba-tiba membeku. Lalu, dia mengertakkan gigi dan berkata, sangat bagus. Karena kamu berani menyentuh buah markisa, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Saat dia berbicara perlahan, sosok tupai kuning leluhur berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu masuk gua. Baru saja, dia menyadari bahwa tanda yang ditinggalkannya pada buah markisa telah terhapus seluruhnya. Dengan kekuatan alam Kaisar Dewa, jika pihak lain ingin menghapus tandanya, mereka setidaknya harus berada di alam Kaisar Dewa seperti dia. Dengan cara ini, akan menjelaskan mengapa si kuning dan yang lainnya dibunuh. Setelah dia meninggalkan gua, dia tiba di kediaman Liu Shuang dan yang lainnya. Tikus kuning yang menjaga mereka semua membungkuk padanya saat mereka melihatnya. Leluhur, tupai kuning patriark dipenuhi amarah. Dia mengabaikan binatang iblis tupai kuning itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Saudara Wu Shuang, kamu adalah orang yang baik atau jahat, kurang dari BR lebih besar dari harta, ada hal yang lebih buruk. Berdiri di luar pintu kamar, leluhur Huang Su dapat mendengar tawa Liu Shuang dan Nalan Yan dari dalam kamar. Dia menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Liu Shuang dan Nalan Yan di tempat tidur. Nalan Yan melihat tupai kuning leluhur menerobos masuk dan buru-buru mengambil selimut di tempat tidur untuk bersembunyi di belakang Liu Shuang. Nenek moyang lama tidak peduli dengan keadaan mereka saat ini. Dia menunjuk ke arah Liu Shuang dan berkata, Liu Shuang, penguasa pengadilan surgawi baru saja bereinkarnasi dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Liu Shuang dan Nalan Yan saat ini sedang tertawa bahagia ketika mereka melihat tupai kuning leluhur tiba-tiba masuk dan suaranya yang geram. Saat ini, dia juga tercengang. Dia berkata pada tupai kuning leluhur. Ya, apakah ada masalah? Apa masalahnya? Jika saya tidak salah,
penguasa pengadilan surgawi seharusnya menaklukkan Huang Yi dan yang lainnya. Bukannya kamu tidak mengetahui kekuatan Huang Yi dan yang lainnya? Menurut apa yang Anda katakan, bagaimana penguasa pengadilan surgawi bisa menandingi Huang Yi dan yang lainnya? Saat dia berbicara, tupai kuning leluhur melepaskan aura alam kaisar dewa secara sengaja atau tidak sengaja. Itu sangat berat sehingga Liu Shuang merasa sulit bernapas. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya sebelum dia perlahan berkata kepada tupai kuning leluhur. Saudaraku, menurutku kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Rencana untuk menggunakan buah markisa untuk memikat penguasa pengadilan surgawi adalah sesuatu yang telah didiskusikan bersama oleh Nalan Yan, Liu Shuang, dan leluhur tupai kuning. Namun, karena dia tidak mempercayai Liu Shuang, dia tidak membiarkannya tinggal di dekat buah markisa. Setelah mendengar kata-kata Liu Shuang, Patriark Tupai Kuning melambaikan lengan bajunya dan menarik kembali aura kaisar surgawi miliknya. Anda sebaiknya melakukan apa yang Anda katakan. Kalau tidak, meskipun kamu dan aku berteman, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Liu Shuang mendengar suara jahat leluhur tua itu dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Dia buru-buru mengenakan pakaian di samping tempat tidur dan bersiap menuju lokasi markisa bersama tupai kuning leluhur. Di kamar sebelah Li yang tak tertandingi, Chu Yuanshan mendengar keributan di kamarnya dan segera berjalan mendekat. Melihat leluhur tua Huangzu yang marah di ruangan itu, Chu Yuanshan berkata kepada Liu Shuang. Saudara Wu Shuang, ini. Liu Shuang melihat Chu Yuanshan dan melambai padanya. Dia berkata perlahan. Saudara Yuanshan, bersiaplah. Kita akan pergi memeriksa buah markisa bersama-sama. Melihat Chu Yuanshan dan mengingat kemarahan leluhur lama, Liu Shuang ingin membawa serta Chu Yuanshan. Jika penguasa pengadilan surgawi benar-benar bisa mengalahkan Yang Kuning dan yang lainnya, Patriark Tupai Kuning pasti tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatan Godly King yang setengah matang, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Jika dia menelepon Chu Yuanshan, mereka bisa menjaga satu sama lain jika terjadi sesuatu. Chu Yuanshan tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Liu Shuang. Dia mengangguk dan berkemas sebelum mengikuti Liu Shuang, Patriark Huangzu, dan yang lainnya ke tempat tinggal buah markisa. Pada saat ini, di kota kecil di luar pegunungan naga melingkar, Patriark King Feng dan Master Sekte Naga Tersembunyi juga berdiri bersama sekelompok pembudidaya. Setelah Clearwind Sein San bangun, dia diinterogasi oleh Patriark Clearwind dan menceritakan segalanya tentang perasaannya terhadap Lin Ruo Miao dan kekuatan mengerikan Lin Ruo. Setelah menjelaskan masalahnya dengan jelas, Patriark King Feng tahu bahwa dia telah salah memahami Sekte Naga Tersembunyi. Dia membawa sekelompok besar pembudidaya ke area luar pegunungan Coiling Dragon. Patriark King Feng berdiri di depan kelompok dan memandang orang-orang di belakangnya. Dia perlahan berkata, semuanya, kita akan memasuki pegunungan Coiling Dragon bersama-sama. Saya berharap semua orang dapat saling membantu ketika saatnya tiba. Tidak baik jika kamu kehilangan nyawamu. Sebagai pemimpin aliansi, Patriark King Feng harus mengucapkan beberapa kata sopan sebelum memasuki pegunungan Coiling Dragon. Di tengah kerumunan, sosok berbalut pakaian hitam memandang ke kedalaman pegunungan Coiling Dragon dengan tatapan yang dalam. Aroma buah markisa semakin dekat. Saya harap orang-orang ini tidak memberi saya harapan. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Patriark King Feng menyelesaikan basa-basinya. Semua orang mengangguk menanggapi kata-kata sopan Patriark King Feng. Meski mereka berkata begitu, semua orang mengerti di dalam hati mereka. Jika mereka menemukan harta karun nyata di pegunungan, mereka tidak akan menjadi sekutu lagi. Pasti akan terjadi badai berdarah. Alasan mengapa aliansi mereka didirikan hanya untuk menghadapi binatang iblis. Tak lama kemudian, sekelompok kultivator menuju pegunungan Coiling Dragon di bawah pimpinan leluhur tua dari Sekte Angin Jernih dan Master Sekte dari Sekte Naga Tersembunyi. Setelah memasuki pegunungan naga melingkar, seorang tetua dari Sekte Angin Jernih di sebelah Patriark King Feng mengeluarkan peta dari kota kecil dan menunjukkan jalannya kepada mereka. Sebelumnya, karena banyaknya binatang iblis di pegunungan Coiling Dragon, Patriark King Feng dan yang lainnya tidak berani menyelidiki situasi di dalam secara terbuka.